Jadi bagaimana Mas? Nah, jadi si Mochimini Alberto ini sama Bonaventura. Selamat pagi tim Kupu Terkecil, mari kita mulai rapat evaluasi atas pemeriksaan berinci studi bridging pengadaan MRI CT scan RSUD Kabupaten Venesia. Ikan sebagai ketua tim, saya minta Anda untuk memulai pembahasan dengan menjelaskan informasi awal. Baik, terima kasih Ibu. Jadi begini, kami menerima surat permohonan pemeriksaan dari Kepolisian Resor Venesia atas pengadaan alat kedokteran MRI CT scan tipe Promax 17. Dan atas permohonan tersebut, kami menerima disposisi serta surat tugas untuk melaksanakan pemeriksaan investigatif dari Bapak Direktur Wilayah 1. Selanjutnya, kami melakukan analisis dugaan penyimpangan menggunakan metode 5W2H, yaitu pertama ada WAT, di mana ada dugaan penyalahgunaan wewenang, lalu ada rekayasa tender, dan penerimaan gratifikasi tidak sah oleh para pelaku pengadaan. Selanjutnya, ada WHO, tokoh utama dalam kasus kali ini adalah Saudara Mochimini Alberto selaku Direktur RSUD, lalu ada Saudara Velvet Bloom Carlo selaku PPK, lalu ada Saudara Nakula selaku Ketua Pokja, Saudara Sadeo selaku anggota Pokja, dan Saudara Starvibe Giovanni yaitu seorang direktur dari PT Verona Bestari dan PT Matera. Selain itu, ada beberapa tokoh tambahan yaitu Saudara Planet Santo Leonardo selaku PPHP dan Saudara Bonaventura yaitu seorang anggota DPRD. Next, ada where. Kejadian ini dimulai di kantor pribadi Saudara SVG, lalu di Mall Bima Sakti, dan di RSUD Kabupaten Venesia itu sendiri. Selanjutnya, when. Kasus ini bermula dari akhir Januari 20X5 sampai dengan Mei 20X5. Lalu ada why. Kami melakukan analisis why dengan menggunakan teori Freud hexagon yang dimulai dari pressure di mana adanya tekanan dari saudara NK ke saudara SD, lalu adanya dugaan dorongan finansial pribadi oleh saudara MMA dan saudara VBC. Selanjutnya ada opportunity yang timbul akibat lemahnya SPI, lalu rationalization di mana para pelaku melakukan rasionalisasi karena memang harga yang ditawarkan oleh saudara SVG melalui PT MT merupakan harga terendah. Selain itu, adanya anggapan bahwa menerima uang terima kasih adalah hal yang lumrah. Selanjutnya ada capability, di mana saudara MMA dan saudara VBC memiliki jabatan, lalu arogansi dari saudara VBC dan saudara NK yang merasa memiliki kewenangan mutlak, lalu ada collusion antara saudara MMA dengan saudara VBC dan saudara VBC dengan saudara SVG. Selanjutnya, ada how, yaitu dimulai dari penyusunan HPS sepihak, lalu ke rekayasa evaluasi dokumen, hingga ke tahap serah terima tanpa adanya uji teknis. Dan yang terakhir ada how much, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai 24,92 miliar rupiah. Bagus, proses yang selanjutnya sudah lengkap. Lanjut Faisal, tolong jelaskan program kerja pemeriksaan. Baik, terima kasih kesempatannya Bu. Berdasarkan identifikasi informasi awal yang telah dijelaskan oleh Mbak Iken sebelumnya, kami itu telah melaksanakan 3 program kerja pemeriksaan secara umum. Yang pertama itu, di perencanaan, kami telah melakukan analisis terhadap beberapa dokumen Bu. Contohnya seperti SK terkait pihak terkait, kemudian struktur organisasi RSUD, kemudian juga analisis atas dokumen-dokumen lain yang telah dilimpahkan oleh Polres Resort Venesia. Kemudian, kami juga telah melakukan nih Bu, risk-based audit dengan menggunakan heat map. Lalu kami juga melakukan tes control nih Bu, untuk melihat sekiranya ada atau tidak penyalahgunaan wewenang di sana. Kemudian kita juga melakukan compliance test untuk melihat mereka itu qualified nggak di jabatannya. Kemudian kami juga melakukan related party analysis untuk melihat kira-kira ada nggak sih keterkaitan antar pihak tersebut. Kemudian akhirnya kami menemukan kelemahan bahwa usulan kegiatan pengadaan itu ternyata tidak didasari oleh studi kelayakan terlebih dahulu Bu, dan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan real dari organisasi. Kemudian pada tahap pelaksanaan kami telah melaksanakan berbagai macam prosedur pemeriksaan, yang mana pertama kami melakukan analisis atas dokumen risalah lelang seperti ini Bu. Kemudian juga kami telah melakukan compliance test untuk melihat sesuai apa enggak nih proses pengadaannya dengan peraturan Perpres PBJ yang ada. Kemudian juga kami melakukan analisis profiling pihak-pihak terkait, kemudian cek rekening keuangan pihak terkait, dan juga kami melakukan substantif test nih Bu, untuk melakukan klarifikasi kepada pihak terkait dan juga melakukan cek fisik
kepada alat MRI CT scan tersebut. Kemudian kami juga melakukan permintaan keterangan ahli dari Kementerian Kesehatan terkait dengan alat-alat tersebut. Kemudian kami juga melakukan digital forensik secara mandiri, Bu, atas bukti-bukti yang telah kami kumpulkan, bukti elektronik. Terutama untuk bukti percakapan elektronik, kami melakukan analisis dengan aplikasi Handcom, kemudian bukti CCTV, kami melakukan analisis dengan aplikasi Midas, Bu. Nah, hasilnya kami menemukan beberapa temuan, Bu. Nah, yang pertama itu ternyata PTMT ini maladministrasi, Bu. Alasannya kenapa? Karena ternyata si ketua Pokja dan anggota Pokja ini tidak melaksanakan fungsinya secara konsekuen. Kemudian yang kedua, ternyata saudara SVJ ini, Bu, dia tuh memberikan gratifikasi kepada saudara MMA dan juga saudara VBG. Kemudian yang ketiga, ternyata alat MRI CT scan yang diterima itu tidak sesuai spesifikasi. Karena kenapa? Karena ternyata yang diterima itu barang rekondisi, Bu, tidak sesuai dengan kontrak yang seharusnya adalah baru. Dan lebih parahnya lagi, Bu, barang yang diterima tersebut itu dinyatakan tidak layak pakai oleh ahli dari Kementerian Kesehatan. Kemudian pada tahap laporan, kami telah menyusun laporan hasil pemeriksaan investigatif yang telah dikomunikasikan juga kepada Kepolisian Resort Venesia. Kemudian setelah review berjenjang ini, kami akan melakukan finalisasi atas laporan hasil pemeriksaan tersebut, Bu. Berarti pada kasus ini tim kita berhasil menemukan terdapat skema bit-rigging yang sistematis untuk memenangkan pihak tertentu, ya? Betul, Bu, bahwa bit-rigging ini sudah mereka rencanakan dari tahap perencanaan, bukan hanya saat pada pelaksanaan, Bu, kayak gitu. Mungkin izin menambahkan sedikit, Ibu, dari perspektif keuangan negara sendiri, kerugian keuangan negara mencapai 24,92 miliar rupiah. Hal ini dihitung menggunakan metode total loss dikarenakan seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Faisal, menurut ahli dari Kemenkes, barang tidak sesuai dengan spesifikasi dikarenakan ditemukan bahwa barang merupakan barang rekondisi yang mana seharusnya barang merupakan barang baru. Nah, bagaimana dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggar? Baik, berdasarkan uraian fakta dan proses, peraturan perundang-undangan yang dilanggar yaitu pertama, ada UU nomor 31 tahun 1999, selanjutnya ada UU nomor 17 tahun 2003, lalu ada Perpres nomor 16 tahun 2018, dan yang terakhir ada peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018. Baik, saya simpulkan beberapa temuan kunci berdasarkan prosedur pemeriksaan yang telah kita lakukan. Pertama, terdapat rekayasa tender atau bit-rigging untuk memenangkan PTMT yang sudah dimulai sejak proses perencanaan. Karena ternyata usulan pengadaan alat disusun tanpa adanya studi kelayakan dan kebutuhan real dari RSUD Kabupaten Venesia. Yang kedua, terdapat gratifikasi. Saudara MMA selaku Direktur RSUD dan Saudara VPC selaku PPK RSUD menerima uang dari Saudara SVG selaku Direktur PT-FB dan PT-MT. Kemudian, yang ketiga, spesifikasi teknis alat MRI CT scan yang diserahkan PTMT tidak sesuai dengan kondisi maupun fakta di lapangan dan dinyatakan tidak layak pakai. Dari hasil uji tim ahli menyatakan bahwa alat merupakan barang rekondisi dan tidak dapat lagi digunakan. Kemudian, hasil penghitungan kerugian negara menggunakan metode total loss adalah sebesar 24,92 miliar. Sehingga rekomendasi yang bisa kita berikan yaitu kepada Kepala Kepolisian Resort Venesia untuk menyelesaikan proses penyidikan dan melakukan pelimpahan berkas terhadap pihak-pihak yang terindikasi tindak pidana korupsi. Kemudian kita juga rekomendasikan kepada Inspektur Kabupaten Venesia untuk melakukan audit investigatif lanjutan terhadap paket-paket pengadaan yang ditangani oleh Pokja yang sama. Kemudian kita juga rekomendasikan untuk melakukan audit investigatif lanjutan untuk mengetahui keikutsertaan Saudara Bivi dalam kasus ini. Kemudian yang terakhir kita mengajukan permintaan kepada Kepala Kanwil DJP Venesia untuk melakukan pemeriksaan pajak khusus terhadap indikasi profit shifting atau pengalian laba antara PT VB dan PTMT. Kemudian kita juga merekomendasikan kepada Kepala UKPBJ Kabupaten Venesia untuk meningkatkan sistem pengendalian proses pengadaan barang jasa di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Venesia, kemudian meningkatkan pengawasan terhadap dokumen-dokumen yang diunggah oleh PPK. Dan yang terakhir, memastikan bahwa pemisahan fungsi dijalankan secara efektif dan kepatuhan pelaksanaan tugas dijalankan secara konsekuen. Tepat, Bu Jana. Oke, kalau begitu laporan pemeriksaan siap difinalkan. Baik, terima kasih Ibu. Untuk laporan akan segera kami finalisasi. Terima kasih tim Kutu Kuprat Kecil. Kita tutup dengan satu pesan, pemeriksaan investigatif bukan tentang mencari kesalahan, tapi untuk memastikan uang rakyat digunakan sebagaimana mestinya.